Streaming short series RCTI Plus gratis. Belum bisa kita ngomongin kayak gitu karena ya pastinya Aurel sama Abang tadi kayak menyayangkan banget Bunda, maksudnya langsung tutup aja gitu, maksudnya harusnya bisa ngobrol dulu bareng-bareng keluarga dan apa, karena mungkin main juga aku lagi banyak urusan lain ya. Jadi mereka juga lagi membicarakan, tadi kan lihat berjam-jam kan, kalian juga nunggu berjam-jam, aku juga nggak tahu kalian ada di sini. Ya kita lagi membicarakan bareng-bareng lah kira-kira, karena kayak Aurel Bun, aku nggak rela Lumiere ditutup gitu, tapi mau ngapain dulu juga kayak masih, namanya juga baru tutup, kayak masih belum ada ide juga gitu, kayak apa mau diapain atau mau ngapain. Lebih tadi nggak nyobain fast food, lihat kan bami kita, terus mereka bilang gila enak-enak banget Bun. Jadi ya itu aja sih Bun. Ada sedikit rasa penyesalan nggak sih? Kan tadi menyesalkan nih Bang Atta kalau misalnya Bunda bukan sendiri menyesalkan, mereka juga kan sebenarnya tahu ceritanya, tapi aku tuh nggak pernah secara langsung kayak ke anak tuh mau menyusahkan atau mau membicarakan bisnis ke anak tuh. Paling aku sama Mas Anang paling kayak enggak lah udah gitu, kita bisa beresin sendiri gitu. Nah yang mereka sayangkan adalah sebenarnya bicarain aja ke kita juga. Lumiere tuh di mata teman-teman aku tuh kayak mereka cerita gitu, beberapa hari ini mereka di Korea di DM-in semua, bukan hanya teman tapi fans, kayak kok kalian nggak mau ini Lumiere Bunda sih sama Pipi, itu kan enak banget, gini. Jadi mereka juga bingung, Bunda nggak ada ngomong, kok kita juga jadi yang ditanya-tanya, dan teman-temannya kayak aduh Rel, kue lo kan enak banget, kenapa tutup kayak gitu-gitulah. Jadi tadi aku udah jelasin gitu. Sampai di titik ini juga kan Lumiere ngebangun Bunda sendiri mungkin ya Bun, banyak kenalan juga. Dan banyak ternyata yang notice bahwa banyak banget komen yang bilang udah Bun, mungkin saatnya Bunda jalanin Lumiere tanpa orang lain. Iya, mungkin Bunda jalanin dengan keluarga aja. Kalau keluarga kan aku sama Aurel tuh udah mulut aku mulut Aurel deh, pokoknya kayak Abang bilang udah Bunda tuh sama Aurel sama gitu, rasa tes palet gitu, palet ininya sama gitu. Jadi banyak yang menyayangkan juga sendiri. Ada mungkin kapok kasih Bun di F&B? Oh aku nggak kapok karena aku nggak pernah tutup makanan dalam keadaan yang misalnya nggak enak gitu ya. Tapi karena ya kita kalau yang franchise nanti rasa di mana beda, aku kapok kalau itu. Yang ini kita nggak franchise, berpartner, tapi pastinya ada tidak kesepahaman dalam visi misi gitu. Jadi belum pernah nih ngerasain berbuka bisnis sendiri, ini belum pernah kan. Jadi ya dengan disupport sama anak-anak mungkin juga kita kayaknya lebih baik ya. Bun, tadi kan tester food juga nih, seperti apa, ada terobosan baru, ini kan masih ada 1 tahun ya Kak? Iya, masih ada 1 tahun sewa. Aku juga nggak mau PHK karyawan aku yang masih ada. Jadi kita buka bakmi sama es campur yang wow, enak banget. Resepnya dari siapa? Tapi nggak tahu ini kan masih Lumiere gini. Aku masa mau diganti apa lagi? Jadi kita kayak jadi warung tanpa nama dulu ya. Tapi resepnya dari mana Bunda resepnya? Aku semua dari aku. Dari mungkin akan tetap jadi nama Lumiere mungkin, karena kan kemarin Atta juga bilang katanya Lumiere itu adalah tempat PDKT-nya mereka juga dulunya. Iya, tapi kan Lumiere ya identiknya kue. Tiba-tiba jualan bakmi. Sebenarnya tadi mereka ada nggak setujunya, misalnya kayak cari tempat lain aja Bun. Terus tahun ini aku ngapain di sini kan? Bun, kenapa beralih ke mie sendiri? Alasannya kenapa? Yang paling gampang dijual kan. Terus aku mau jual apa lagi Mas? Kira-kira? Bun, Lumiere kan masih bisa dibilang kue artis, masih fenomenal dan paling enak ya. Wow, Bun. masih Itu gimana Mbak. sih, Bun? Lumiere itu bener-bener, Kue artis makanya kenapa aku bilang Lumiere tuh nggak boleh buka di banyak tempat. Nah itu aku kan nggak setuju. Karena gini loh, Lumiere tuh kan fresh, dia itu nggak bisa disimpan terlalu lama di freezer contohnya. Jadi nanti kalau dikirim di daerah-daerah yang jauh-jauh, rasanya pasti berubah. Tapi kalau secara bisnis kan orang pasti pengennya buka sebanyak-banyaknya. Gitu kan, berarti kan visi misinya udah nggak sama gitu. Bunda, kemarin kan ada beberapa karyawan yang sudah di PHK ya. Mungkin nasib
nggak ada yang di PHK, bukan di PHK. Ada yang dari 3 bulan lalu sudah dikasih tahu bahwa kita akan tutup untuk mereka cari kerja lagi. Yang kita masih ada di sini adalah yang memang dari 2019 Lumiere ada, itu memang mereka sengaja tidak mencari kerjaan lagi karena mereka masih mau untuk tetap sama aku. Total yang dipertahanin berapa, Bun? Ya pesangon gimana lah, gaji tetap dapat kok mereka walaupun ini lagi tutup, tapi kan gak full ya, namanya juga lagi pembangunan begini, tapi kan mereka punya anak, punya apa, ya aku bilang sama mereka, apa yang kalian dapat dari aku untuk sekarang, yang penting bisa buat bayar anak sekolah, bisa buat makan, hura-huranya nanti kalau kita udah buka lagi lah gitu. Total berapa yang masih dipertahanin, Bunda? Ada 35. Dan ini akan dialihin untuk bisnis selanjutnya atau gimana? Yang ini bakmi. Semoga 35 orang ini. Semoga bakminya laku ya. Gitu. Jadi ini dijual, Bun, bakminya? Udah mulai jualan? Belum, lagi masih tester terus karena nggak Mbak dadakan gini jualan emang kan aku harus perfeksionis. Kalau udah bener rasanya enak, kayaknya Senin depan insya Allah kita udah buka. Tapi ada rencana lagi mau buka Lumiere sendiri karena kan. Nah kalau Lumiere ini nanti rencananya kita akan, tadi kan masih belum meeting yang benar-benar ya. Abang sama kakak ngajakin meeting lagi di hari Jumat atau Sabtu yang duduk benar-benar berempat untuk ngomongin masa depannya Lumiere. Pokoknya abang sama kakak pengennya Lumiere-nya jangan nggak ada. Itu dari mereka. Ada saran lain nggak? Gini mas, gini. Kalau aku stres, aku tuh lagi bener-bener kena mental lagi nih. Kalau aku harus bikin Lumiere lagi dan aku sendiri, memang kebantu sama anak-anak. Tapi kan dari A sampai Z aku pasti kan dibantu sama anak-anak memang. Tapi aku tahu betapa dulu aku buka itu dari A sampai Z, aku bener-bener hidupku tuh nggak ngapa-ngapain. Nah sekarang aku punya kuliah yang lagi semester penelitian, yang aku harus turun untuk penelitian, harus koresponden udah terkumpul semua, mana yang mau dikorbankan sama aku. Sedangkan kalau aku cuma punya Lumiere sama kuliah, mungkin masih bisa. Di rumah aku masih punya anak, masih punya tanggungan ini, masih punya kerjaan lain, masih punya suami. Jadi harus ada salah satu yang aku korbankan, makanya kayak aku ngobrol sama aku berobat gitu, ngobrol gitu ya, dia bilang pilih kalau kamu mau memang mempertahankan Lumiere kamu yang turun sendiri lagi semua karena udah milikmu sendiri, dan orang ini dokter ini tahu aku gimana, harus ada yang dikorbankan, nggak bisa dua-duanya kamu jalanin. Itu yang membuat aku tuh down banget. Berarti ini berdampak ke kuliah Bunda juga nggak sih? Bisa dibahas. Iya, maksudnya dampaknya lebih ke ini. Iya, berdampaknya sekarang harusnya orang-orang udah di teman-teman yang seangkatan aku udah penelitian. Aku belum gerak sama sekali. Baru terakhir kemarin aku ujian CHRM itu aja kan. Itu berobat di mana pun psikolog atau Psikiater. psikiater? Emang nggak bisa tidur sekarang gara-gara stres? Di 2 minggu awal kemarin saya nggak bisa tidur memang, tapi sekarang karena udah ke psikiater kan dikasih pengobatan, alhamdulillah udah bisa. Ada dampak lain nggak, Bun, ke bisnis yang lain mungkin? Enggak, alhamdulillah enggak. Bun, netizen juga nanya ini kenapa nggak pakai resepnya Mbak Uteng? Mbak Uteng kan masakannya suka bikin penasaran tuh. Mbak Utengnya sombong, dia bilang saya nggak mau capek, saya nggak mau masak buat orang, maunya masak buat keluarga ini aja. Bunda sedikit update dong terkait yang kata di kampung masalah tanah seperti apa sejauh ini update-nya nih? Aduh, udah itu nanti dulu ya. Ya. Bun, kemarin ya story-nya Bunda yang Arsi juga sampai. Wah itu aku hancur, nah itu kan balik lagi kan, aku merasa mentalku lagi aku minum obat dari dokter tuh kan harus setiap jam 10 malam. Nah di setiap 10 malam itu aku kan pules kan. Kalau aku kebangun sedikit aku langsung kayak orang depresi karena nggak bisa tidur. Nah anak-anak tahu lah gitu. Jadi setengah 12 malam tuh Arsi kesakitan kupingnya. Tidurnya kita bareng. Dia nangis cakar-cakarin ayahnya tapi sambil ngegigit mulutnya supaya nggak kedengar teriakannya ke aku. Ini katanya pas aku dengar besoknya, bapaknya langsung angkat dia, bawa dia ke bawah, bangunin Jiel untuk setirin. Jiel juga nggak ada, padahal baru pules, Jiel nggak ada yang apa, cuma semua kayak kasih kode untuk pelan-pelan jangan sampai Bunda bangun. Aku tuh merasa pas besoknya tuh aku sampai nangis aja gitu. Aku merasa kayak kok anak-anakku yang harus jadi ngertiin aku ya. Gitu aku kerasa gagal banget gitu jadi ibu, kayak
anakku sakit, aku nggak tahu, mereka jam 3 ke emergency, jam setengah 12 ke emergency, jam 3 pulang dan aku nggak tahu apa-apa, diceritain sama mereka. Terus Arsi yang aku peluk nangis minta maaf, Arsi kayak apaan sih, enggak lah ngapa kayak gitu. Aku lama nangis lagi ya, lagi melo ya, maka kata dokter memang mungkin aku lagi di tahap yang apa ya tahap yang lagi kurang, lagi depresi kali ya, jadi lah. Masih sampai sekarang? Iya masih gitu, apalagi main kan aku baru selesai datang bulan, hari ini baru selesai nih, jadi kayak baru hari ini tumpah gitu, pas sholat tuh kayak baru tumpah, kemarin tuh kayak orang linglung gitu, kayak ya gimana gitu ya, kayak gitu sih ya. Psikiaternya gimana tanggapannya, mungkin ada tindakan lebih lanjut? Kemarin aku udah sleep study, nginep sehari juga buat cek kejiwaannya, terus aku juga tetap masih berobat, terus juga nggak boleh putus dulu berobatnya karena takutnya. Jadi aku tuh kayak 2 minggu lalu aku sampai di Rukiah juga karena aku tuh nggak bisa tidur, halusinasinya aneh-aneh. Cuma kata dokter psikiaterku, kamu nggak kenapa-napa, kamu tuh emang karena lagi stresnya terlalu bertubi-tubi yang kamu lagi rasakan, jadi kamu kayak gitulah. Sampai ngurung diri nggak keluar rumah nggak sih Bun? Enggak. Tapi anak-anak support Bun dengan kondisi Itulah Masya Allahnya Aurel, Azriel ya, Arsi apa yang kecil-kecil gitu loh, masa mereka udah ngerti untuk jangan ganggu bunda ya gitu kan. Itu aku sakit loh, aku kayak biasanya anakku kalau sakit tuh mau jam berapa tengah malam, bunda aku sakit gitu. Di saat itu dia sampai ngegigit tangannya untuk nggak ngebangunin aku tuh, aku hancur banget gitu sebagai seorang ibu. Mungkin bagi orang apaan sih sepele gitu ya, bagi aku itu hal yang kayak kok mereka yang ngertiin aku ya, jadi aku harus sembuh gitu ya udah dulu ya. Apa yang kemarin Atta sama Aurel ke Korea, apa benar karena ngidam? Aduh nggak ngerti ya. Bunda, apa yang pelajaran yang bisa diambil mungkin Bunda dari permasalahan ini semua yang Ya intinya kalau dibilang aku selalu ikhlas dalam menerima setiap cobaan. Aku selalu ngerasa aku bisa, orang lain cobaannya lebih berat kok. Selalu ngerasa bisa gitu. Kok tapi aku depresi, kenapa ya? Ternyata kata dokter itu kesadaranmu ngomong begitu. Di bawah alam sadar kamu gak terima, kamu marah, kamu sebenarnya kecewa apa, tapi gak keluar dengan kamu berpura-pura untuk gitu ya berpura-pura untuk I'm okay gitu. Jadi kita butuh yang namanya memang ya berobat ya. stres rilis gitu ya Bun? Hari ini katanya udah lega nih, artinya udah di luar. Bukan udah lega sih. Cuma kalau tadi dengan pilihan anak-anak untuk yuk Bun buka lagi, dengan aku yang sekarang lagi semester mau menuju akhir, mana yang harus aku korbankan? Itu yang belum kepikir lah. Bun kalau buka lagi berarti sama partner yang kemarin? Enggak, udah nggak ada urusan. Iya, maksudnya Mbak. Lumiere udah punya aku sendiri. Ya. Kita sih lebih ke ini ya, saling diskusi, saling berbincang antara anak dan orang tua. Kita mencari jalan keluar yang baik juga ya. Intinya kita selalu pengen support lah apapun yang terjadi sekarang. Semoga nanti kedepannya kita bisa banyak bikin sesuatu yang semoga nanti hasilnya juga lebih baik, bisa menjalin silaturahmi keluarga, kasih sayang antara keluarga juga gitu. Mau take over atau gimana ini? Enggak sih, sebenarnya ya kita tadi kita ngobrol-ngobrol dulu lah. Kita diskusi, ngobrol. Maksudnya kan kita tuh sebenarnya aku tuh belum ketemu Bunda sama Pipi tuh, maksudnya belum yang kayak ngobrol duduk lama tuh kan. Tadi lumayan lama nih. Tadi lumayan lama. Terus ya maksudnya kita duduk itu kita bertukar pikiran. Kira-kira maksudnya ada masukannya apa nih gitu. Terus ya nanya ada masalahnya apa gitu, karena kemarin tuh sempat lama nggak ketemu Bunda karena kita kan kemarin juga baru balik ya dari luar gitu. Jadi pertamanya juga kaget gitu, dari postingannya Bunda segala macam. Terus kemarin karena kalau ditelepon kan takutnya kayak salah arti atau apa, akhirnya pas hari ini waktunya Bunda bisa, terus aku juga bisa, ya udah akhirnya kita duduk ya ngobrol gitu. Intinya kan di setiap bisnis itu pasti ada ujiannya, ada pelajarannya, ada juga rezekinya. Jadi tergantung mungkin akhir-akhir ini apa yang terjadi sekarang,
kita hanya bisa mengusahakan yang terbaik nih, apa nanti ke depannya yang bisa dilakukan. Nanti kita serahkan kepada Tuhan, kalau memang nanti bisa lancar atau gimana, nanti dikasih tahu lagi. Sekarang kita belum bisa ngomong gimana banyak. sih mungkin, ini kan katanya tempat PDKT kalian berdua nih. Iya, sebenarnya dulu malah yang deketnya itu di tempat satunya lagi Baru, gitu. Cuman pokoknya makanya kemarin kita bilang Bunda, ya kalau bisa Bun, ya kita berdua, ya janganlah, sayang banget karena kan Lumiere ini sebenarnya udah berapa ya, 6 tahun ya? 6 tahun lah ya. 6 tahun, Seng. Enggak, Pernikahan 4 kita kan 4 tahun. 4, tapi kan sebelum itu udah 5 tahun. Kita 6 tahun, 2 tahun nikah sama siapa? Enggak. Berarti 5 tahun kali ya gitu. Maksudnya kayak 4 tahunan. Iya, 4-5 tahun. Iya. Terus aku langsung kayak jangan Bun, kalau bisa, cuman yang namanya itu lah, kita tadi tuh ngobrol, maksudnya cari jalan keluarnya gimana gitu. Pengennya sih ya jangan, cuman ya kita kan belum tahu, ya doain aja. Makanya sekarang yang paling penting adalah doa dari teman-teman, supportnya, supaya kita juga semangat ya, bisa apa ya, mungkin bisa kasih insight yang baik juga buat Bunda sama Pipi gitu. Orang kan kasihan juga ya, karena kan Bunda tuh orangnya gampang stres ya, gampang kepikiran. Terus dari dulu mungkin kan emang gampang sakit kayak gitu-gitu kan. Nah, jadi aku kayak, kita di sini anak-anak sama Pipi tuh kayak aduh gimana ya, karena kalau misalnya takutnya sakit kambuh atau apa tuh takutnya makin stres kayak gitu. Tadi sempat tes food juga ya? Gimana menurut kalian? Gimana mie ayamnya? Iya, tadi habis tes food untuk mie ayamnya. Ada ramen, ada mie ayam, kita cobain. Enak banget. Ya kayak aku bilang Bun, ini juga enak gitu, karena memang kita dari dulu kan sukanya F&B ya, maksudnya masak. Karena kan emang aku sama Bunda tuh hobinya makan dari dulu. Jadi kita tuh suka makan kayak, terus dulu mikirnya kenapa kita nggak bikin tempat makan ya gitu. Jadi pas Bunda tadi tes tuh aku ikut. Enak Bun, maksudnya Karena ya maksudnya kan, kita kasih semangat baru lah gitu. Ayo Bun, semangat gitu. Maksudnya jangan berhenti tek di tengah jalan gini gitu. apalagi kan Lumiere ini udah ada karyawannya, udah ada yang masak, udah ada yang Sedih, kasihan karena kan di sini mereka kan juga ada butuh kerja gitu kan. Jadi semoga dengan gebrakan-gebrakan baru ini bisa tetap karyawan-karyawan yang ada nih tetap bisa kerja, bisa ada pemasukan untuk bayar kira-kira bikin apa gitu. gaji gitu-gitu. Pokoknya kita cari ide kreatif lah. Pokoknya nanti deh kita kabarin lagi, aku takut salah ngomong. Atau gimana mungkin? Nah, belum tahu itu. Kalau itu aku Ada indikasi kalian untuk investasi. Astagfirullahaladzim. Ada orang ya, astagfirullahaladzim. Nanti kan tanggal 9 ada Hari Kucing Internasional. Sebagai pecinta kucing gimana sih Kak Aurel? Emang ya serius? Iya serius. Iya, aku baru tahu nih, makanya memang aku cinta kucing banget, suka banget. Di rumah ada 20 kucing. Seneng banget, dan Azura sama Amina juga suka. Jadi pengen mungkin nanti kalau pas ngerayain sama kucing-kucing di rumah ya Pak. Hal unik yang pernah dilakuin apa sih sampai punya tempat tidur kucing atau tempat khusus kucing atau suka ngedandanin kucing katanya ya? Nggak tahu, kalau setiap hamil tuh pasti pengen beli kucing. Oh serius?